Stellar Transformations, episode 216. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Cahaya keemasan itu sangat menyilaukan. Namun, banyak orang di bintang kaisar tersembunyi masih membuka mata lebar-lebar sambil memandang ke langit dan tulisan di langit, "Sahabat kecil, kami menunggumu." Kesunyian, keheningan yang aneh, aliran emas fragmentaris kosmik, aliran api surgawi yang sangat sunyi, aliran kegelapan yang membakar, semua jenis energi menakutkan mengelilingi bintang kaisar tersembunyi. Mereka menutupi seluruh bintang kaisar tersembunyi dengan rapat. Tak seorang pun menyangka bahwa akhirnya mereka akan membentuk serangkaian kata. Seluruh bintang kaisar tersembunyi menjadi hening. Semua orang tercengang. Namun, setelah beberapa saat berlalu, seluruh bintang kaisar tersembunyi menjadi riuh. Seolah-olah terjadi ledakan, semua orang di bintang kaisar tersembunyi mulai berteriak. Mereka semua membicarakan kekaguman mereka. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Energi kosmik yang menakutkan dari alam abadi, iblis, dan setan semuanya berkumpul di sini hanya untuk membentuk serangkaian kata. Di bintang api biru, Kaisar Yu menggenggam mutiara spiritual transmisinya. Ia baru saja menerima transmisi informasi dari bawahannya di bintang kaisar tersembunyi. Kaisar Yu juga benar-benar terkejut dan bingung. Rangkaian kata-kata itu tidak hanya mengejutkannya, tetapi juga menghadirkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Mengendalikan semua energi di seluruh alam semesta, kemampuan luar biasa macam apa itu? Kaisar Yu gemetar dalam hatinya. Kaisar Yu jelas memahami bahwa jurang pemisah antara dirinya dan keberadaan yang mengendalikan semua energi di seluruh alam abadi, iblis, dan setan bagaikan perbedaan antara semut dan raksasa. Jurang pemisah itu selebar jarak bumi dari surga. Mungkinkah orang-orang itu dari alam ilahi? Kaisar Yu menduga dalam hati. Sahabat kecil, kami sedang menunggumu. Apa sebenarnya arti kalimat ini? Orang yang bisa menimbulkan gangguan sebesar ini, apa sebenarnya rencananya? Sebenarnya, Kaisar Yu sudah memiliki dugaan dalam hatinya. Namun, dia tidak berani menerimanya. Bukan berarti mereka tidak memiliki orang-orang di alam abadi, iblis, dan setan yang telah naik ke alam ilahi. Namun, belum pernah terjadi gangguan sebesar ini sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak percaya bahwa naik ke alam ilahi akan memungkinkan para ahli super di alam ilahi untuk menimbulkan gangguan sebesar itu. Mungkinkah seorang tokoh besar di alam ilahi bereinkarnasi, mulai berkultivasi, dan sekarang setelah ia berhasil berkultivasi, para ahli super di alam ilahi membuat keributan besar untuk memberi selamat kepadanya? Dugaan Kaisar Yu ini agak menggelikan. Namun, Kaisar Yu tidak dapat memikirkan alasan lain selain itu. Teman kecil, siapakah sebenarnya teman kecil ini? Kaisar Yu berjalan ke jendela dan memandang ke langit. Sepertinya aku harus pergi ke bintang kaisar tersembunyi. Bukan hanya Kaisar Yu, Kaisar Mistik, Kaisar Xian, Kaisar Iblis Darah, Kaisar Iblis Hitam, Kaisar Iblis Asura, Kaisar Iblis Sapi dari klan hewan, Kaisar Naga dari klan naga, semua tokoh besar di alam abadi, iblis, dan setan telah memperoleh informasi tersebut. Mereka semua mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya yang dimaksud dengan teman kecil itu. Siapakah teman kecil ini? Bukan hanya para petinggi ini yang memikirkannya. Semua orang di bintang kaisar tersembunyi memikirkannya. Dan, begitu pula, Qin Yu, Ao Wuming, Jun Loyu dan kawan-kawan juga memikirkannya. Di aula utama rumah Meng Hong, beberapa orang sedang minum sambil berdiskusi. Aneh, sangat aneh. Aku, Meng Hong, sudah hidup begitu lama namun belum pernah mendengar kejadian seaneh ini sebelumnya. Menggerakkan seluruh energi kosmik dan mengumpulkannya di sini untuk membentuk serangkaian kata. Dan kata-kata itu bahkan berbunyi, "Sahabat kecil, kami menunggumu," kata Meng Hong setelah meneguk anggur dalam jumlah banyak. Hal itu bukan hanya aneh, tetapi juga cukup untuk membuat seseorang gemetar. Ao Wuming menghela napas kagum. Ketika aku melihat kata-kata yang terbentuk dari energi kosmik menakutkan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, perasaan tertekan yang ditimbulkannya di hatiku sangat kuat. Benar, saat itu, saya merasa sesak napas, kata Jun Loyu setuju.
Orang-orang lainnya juga mengangguk serempak. Aliran emas fragmentaris kosmik, aliran api surgawi yang sangat sunyi, dan energi-energi lain setingkat itu berkumpul di satu tempat di langit membentuk lapisan yang padat. Siapa yang tidak akan khawatir atau takut ketika melihat itu? Namun, semua energi ini menyatu menjadi serangkaian kata. Perasaan tertindas adalah sesuatu yang tidak perlu dijelaskan. Qin Yu, bagaimana menurutmu? Ao Wuming tiba-tiba menoleh ke arah Qin Yu. Qin Yu mengangguk, terkejut saat berdiri di sana. Dia hanya terkejut, Qin Yu tidak merasakan perasaan tertekan di hatinya. Sebenarnya, Qin Yu saat ini terkejut dengan satu hal. Sejak ia mencapai alam lubang hitam, perasaan yang ia rasakan di hatinya ketika melihat Ao Wuming, Jun Loyu, dan yang lainnya benar-benar berbeda. Di masa lalu, ketika dia melihat para ahli super seperti Ao Wuming, dia secara alami memiliki perasaan hormat yang tinggi di lubuk hatinya yang terdalam. Namun kini, Qin Yu merasa sangat tenang saat memandang Kaisar Iblis tingkat 7, Ao Wuming. Seolah-olah ia sedang memandang seseorang dari sudut pandang orang ketiga. Ia mengamati semua orang dengan cara yang tidak memihak. Ia tidak lagi merasakan penindasan. Seolah-olah ia adalah surga yang memandang rendah semua orang. Qin Yu berbalik, tatapannya menembus pintu dan menatap langit. Sekalipun itu adalah energi kosmik yang menakutkan, hati Qin Yu tetap tidak merasakan sedikit pun rasa takut. Hatinya benar-benar tenang. Qin Yu, kau tampak agak berbeda dari sebelumnya, kata Jiang Yan sambil menatap Qin Yu. Oh, berbeda. Apa yang berbeda dari diriku? Tanya Qin Yu sambil tersenyum. Lian Su juga mengangguk dan berkata dengan serius, kamu memang telah berubah. Bagaimana aku harus mengatakannya? Seperti kamu menjadi sedikit lebih dewasa. Menjadi dewasa. Qin Yu takjub, ia tak tahu harus tertawa atau menangis. Ao Wuming, Jun Loyu, Meng Hong dan yang lainnya mulai tertawa. Ao Wuming tertawa dan berkata, Qin Yu memang sedikit berubah. Kurasa kau telah mengalami terobosan dalam latihanmu. Katakan, Qin Yu, apakah aku benar atau salah? Qin Yu mengangguk dan berkata, memang benar, kekuatanku sedikit meningkat, kurasa inilah penyebabnya. Jangan kita bahas ini lagi, sebagai gantinya, menurut kalian, makhluk seperti apa yang mampu mengendalikan seluruh energi ruang kosmik untuk membentuk kata-kata itu? Dengan ekspresi serius, Jun Loyu menatap langit di luar rumah besar itu. Langit diselimuti lapisan energi yang menakutkan. Saat berhadapan dengan kehidupan seperti itu, Jun Loyu dan kawan-kawan tak kuasa menahan diri untuk mengaguminya. Jiang Yan tertawa kecil. Siapa peduli siapa dia? Dia pasti seseorang yang sangat kuat. Menurut apa yang nenekku ceritakan, bahkan para ahli tingkat kaisar abadi level 9 pun tidak mampu memengaruhi aliran energi kosmik. Untuk dapat menciptakan gangguan sebesar itu, kurasa dia pasti seseorang dari alam ilahi. Lebih jauh lagi, dia pasti seorang ahli tingkat tinggi di alam ilahi. Yaner, bersikaplah sedikit lebih serius. Ekspresi Ao Wuming sangat serius. Kemampuan luar biasa para penghuni alam ilahi bukanlah sesuatu yang bisa kau bayangkan. Di masa depan, kau tidak boleh membuat komentar yang tidak masuk akal tentang alam ilahi. Oh, aku mengerti, kata Jiang Yan dengan ekspresi muram. Ao Wuming berdiri dari tempat duduknya dan berjalan keluar. Dia berjalan ke aula, ke halaman, dan menatap ke langit. Di langit, lapisan energi yang menakutkan dan pekat terus membentuk kata-kata itu, sahabat kecil, kami menunggumu. Teman kecil, siapa sebenarnya teman kecil ini? Gumam Ao Wuming dengan suara rendah. Jun Loyu dan Meng Hong juga keluar. Ketika mereka melihat kata-kata itu, mereka menunjukkan ekspresi bingung yang sama. Jelas, mereka juga mencoba menebak siapa sebenarnya yang dimaksud dengan teman kecil ini. Teman kecil, sebenarnya siapa yang dimaksud? Qin Yu pun mulai menebak ketika melihat kata-kata itu. Siapakah sebenarnya teman kecil ini? Tidak ada yang tahu. Mungkin, hanya sosok yang melampaui seluruh alam abadi, iblis, dan setan, dan yang telah menyebabkan kekacauan luar biasa ini, yang mengetahui siapa teman kecil ini. Namun, satu hal yang hampir pasti adalah, teman kecil ini pasti berada di bintang kaisar tersembunyi. Jika tidak, mengapa semua energi kosmik ini berkumpul di sekitar bintang kaisar tersembunyi? Qin Yu, Ao Wuming, Jun Loyu, Jiang Yan, Lian Su, dan Meng Hong semuanya mendongakkan kepala ke langit.
Mereka menatap kata-kata itu dan merenungkan siapa teman kecil ini. Pada saat ini, di bintang kaisar tersembunyi, banyak orang merenungkan hal yang sama. Mereka menebak-nebak siapa sebenarnya teman kecil ini. Tiba-tiba, ledakan. Seolah langit runtuh dan bumi retak, lapisan energi menakutkan yang tebal di langit meledak. Suara gemuruh bergema di seluruh langit dan bumi. Teman kecil, cepatlah berlatih, kami menunggumu, haha. Sebuah suara jernih terdengar di seluruh langit dan bumi. Entah mengapa, suara itu bergema di setiap bagian bintang kaisar tersembunyi. Suara itu bergema di telinga setiap orang. Suara itu bergema di pikiran setiap orang. Suara itu bergema di bagian terdalam jiwa setiap orang. Terlepas dari apakah mereka bayi, manusia biasa, kultivator, atau bahkan ahli setingkat kaisar tersembunyi. Mereka semua tidak mampu menolak suara itu yang terus bergema di telinga, pikiran, dan jiwa mereka. Semua orang kembali terkejut. Ledakan. Dua energi menakutkan dengan atribut yang sangat berbeda bertabrakan satu sama lain lalu meledak. Seperti kembang api, keduanya tampak indah dan cemerlang. Namun, getaran yang disebabkan oleh ledakan itu lenyap begitu mendekati bintang kaisar tersembunyi. Aliran api surgawi yang sangat sunyi bertabrakan dengan aliran dingin yang paling membeku. Aliran gelap yang membakar bertabrakan dengan aliran emas kosmik yang terfragmentasi. Aliran api pasir bertabrakan dengan aliran meteor burung. Berbagai macam energi kosmik dengan atribut berbeda bertabrakan dan meledak. Satu persatu, kembang api yang indah terbentuk di langit seluruh bintang kaisar tersembunyi. Namun, fluktuasi ruang yang disebabkan oleh ledakan tersebut sama sekali tidak mampu menembus ke wilayah bintang kaisar tersembunyi. Bintang kaisar tersembunyi tidak mengalami kerusakan sedikitpun. Semua orang, termasuk kaisar tersembunyi dan kaisar ganda hitam dan putih, menunjukkan ekspresi takjub di wajah mereka. Siapa yang pernah melihat kembang api seindah ini sebelumnya? Energi kosmik yang menakutkan dan tak terhitung jumlahnya ini meledak selama hampir 1 jam. Akhirnya, mereka lenyap seperti asap tipis ke udara. Energi kosmik aneh yang tercipta dari ledakan itu sekali lagi berubah menjadi aliran yang kuat dan mulai mengalir ke segala arah alam semesta. Suasana di sekitar bintang kaisar tersembunyi akhirnya kembali tenang seperti sebelumnya. Apa ini? Kembang api? Qin Yu benar-benar terkejut. Dahulu, ketika ia masih berada di benua Qianlong, ada manusia fana yang telah meneliti kembang api yang dibuat dari bubuk mesiu hitam. Namun, kembang api, yang tercipta dari benturan energi kosmik yang menakutkan bahkan lebih menakjubkan. Seluruh energi kosmik telah meninggalkan bintang kaisar tersembunyi. Bintang kaisar tersembunyi telah menjadi tempat yang penuh berkah dan damai seperti sebelumnya. Namun, di dalam hati setiap orang terdapat satu hal yang sama. Selain kaisar tersembunyi, ada teman kecil yang bahkan lebih misterius di bintang kaisar tersembunyi. Di dalam timah tersembunyi dari bintang kaisar tersembunyi. Di dalam hutan bambu kecil. Di dalam sebuah rumah bambu, terdapat beberapa bangku batu dan beberapa meja batu. Pria berambut putih berpakaian putih dan pria berambut hitam berpakaian hitam duduk mengelilingi meja batu di rumah bambu. Seorang pria paruh baya berjanggut hitam lainnya memegang cangkir tehnya sambil memandang ke langit yang tak terbatas. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berambut putih berjalan mendekat. Ia melihat pria paruh baya berjanggut hitam itu, menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat dan berkata, "Tuan, aku sudah tahu, biarkan Kaisar Yu masuk," kata pria paruh baya berjanggut hitam itu dengan tenang. "Baik, Tuan." Pria tua berambut putih itu tidak banyak bicara. Baginya, mengetahui kedatangan Kaisar Yu bukanlah hal yang mengejutkan. Kemungkinan besar banyak orang akan segera datang. Kaisar mistik, Kaisar iblis hitam, dan orang-orang seperti mereka. Kau tidak perlu menghalangi mereka, cukup izinkan mereka masuk langsung, kata pria paruh baya berjanggut hitam itu. Ya, pria tua berambut putih itu menerima perintah, berbalik dan pergi. Tepat setelah pria tua berambut putih itu menghilang ke dalam hutan bambu, seorang pria yang mengenakan jubah ungu muncul di tengah hutan bambu. Pria itu tepat adalah Kaisar Yu. "Saudara Lin, kau benar-benar mengejutkanku. Bintang kaisar tersembunyi yang kau kendalikan ternyata mampu menimbulkan gangguan sebesar ini." Kaisar Yu masuk perlahan, senyum tipis teruk di wajahnya. Langkah Kaisar Yu tidak cepat maupun lambat, namun langkahnya memiliki ritme yang aneh. Seluruh hutan bambu,
seolah mengikuti ritme tersebut, juga mulai bergerak naik turun. Anak tua Feng Yu, aku menduga kau hampir mencapai level Kaisar Abadi tingkat 9, kata pria parubaya berjanggut hitam itu sambil tersenyum. Tidak banyak orang di seluruh alam abadi, iblis, dan setan yang berani memanggil Kaisar Yu sebagai anak tua Feng Yu. Namun, Kaisar tersembunyi dari bintang Kaisar tersembunyi adalah salah satunya. Saudara Feng Yu, Kaisar Abadi Agung Ganda Hitam dan Putih bangkit bersamaan. Mereka tersenyum dan menyapa Kaisar Yu. Kaisar Yu mengangguk dan berkata, Saudara Lin, saya kira Anda telah mengalami gangguan besar yang baru saja terjadi di bintang Kaisar tersembunyi. Gangguan sebesar itu sungguh luar biasa. Memang luar biasa, namun, aku masih sangat bingung. Kaisar tersembunyi menyeringai mengejek. Kaisar Abadi Agung Ganda Hitam dan Putih tidak menyela percakapan. Mereka duduk dan mulai minum teh mereka dengan tenang. Kaisar Yu menghela napas kagum. Aliran emas fragmentasi kosmik, aliran meteor burung, aliran api surgawi yang sangat sunyi, kumpulan energi kosmik yang menakutkan tak terhitung jumlahnya dari seluruh alam semesta di sekitar bintang Kaisar tersembunyi. Gangguan sebesar ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah seluruh alam abadi, iblis, dan setan. Benar sekali, Kaisar tersembunyi juga menghela napas kagum. Kuil dewa yang mempesona adalah keberadaan yang luar biasa. Namun, kedatangan kuil dewa yang mempesona di alam abadi, iblis, dan setan hanya menyebabkan energi kosmik dari 2 dari 3 medan bintang berfluktuasi. Namun, kali ini, gangguannya terlalu mengerikan. Mata Kaisar Yu menyala-nyala. Saudara Lin, sebenarnya siapakah teman kecil ini? Tanya Kaisar Yu tiba-tiba. Kaisar tersembunyi menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Saudara Lin adalah penguasa bintang Kaisar tersembunyi. Jika orang luar biasa seperti itu muncul di bintang Kaisar tersembunyi, bagaimana mungkin Saudara Lin tidak mengetahuinya? Kata Kaisar Yu sambil tersenyum. Kaisar tersembunyi tersenyum tipis. Dia berjalan ke samping meja batu. Dia menambahkan teh ke dalam cangkirnya lalu berkata dengan tenang, teman kecil, tidak mudah menemukan siapa teman kecil itu. Namun, dia pasti seseorang dari bintang Kaisar tersembunyi. Dan tepat pada saat ini, Kaisar tersembunyi, Kaisar Yu, dan Kaisar Abadi Agung Hitam dan Putih semuanya menatap ke arah jalan sempit di hutan bambu. Mengenakan pakaian berwarna cian, sebuah seruling panjang di tangannya, dan senyum yang sangat menawan yang mampu membuat seseorang jatuh cinta. Sungguh banyak orang yang datang ke tempatku yang kecil ini hari ini. Kaisar Yu baru saja tiba dan sekarang Kaisar Qian juga telah tiba, kata Kaisar tersembunyi sambil tertawa. Kaisar Yu melihat Kaisar Qian dan langsung tersenyum. Dia berkata, Saudara Ciking, Kaisar Biru, Ciking, memiliki posisi yang sangat istimewa di alam abadi. Meskipun dia adalah pemimpin salah satu dari 3 kekuatan besar, Kaisar Biru, Ciking, berbeda dari pemimpin 2 kekuatan besar lainnya. Itu karena waktu yang dihabiskan Kaisar Biru, Ciking, untuk berlatih sangatlah lama. Itu sangat lama, cukup lama untuk membuat orang merinding. Bahkan Kaisar Abadi tingkat 9, Kaisar tersembunyi, memiliki waktu kultivasi yang jauh lebih singkat daripada Kaisar Biru. Kaisar Biru, Ciking, memiliki julukan lain, abadi. Ini untuk menggambarkan betapa lamanya waktu kultivasinya. Yang paling aneh adalah, Kaisar Xian ini telah mencapai tingkat Kaisar Abadi level 80-an ribu tahun yang lalu. Bertahun-tahun telah berlalu, para ahli dari generasinya semuanya telah berhasil melewati kesengsaraan ilahi dan naik ke alam ilahi atau telah gagal dalam kesengsaraan ilahi dan meninggal. Namun, hanya Kaisar Xian ini yang masih bertahan di level 8 Kaisar Abadi. Hanya dengan lamanya masa kultivasinya, tak seorang pun berani meremehkan Kaisar Biru ini. Anak tua Feng Yu, bukan hanya aku, banyak orang lain juga telah tiba. Kaisar Xian berjalan mendekat ke sisi Kaisar tersembunyi. Ia berkata sambil berbalik dan melihat ke arah jalan setapak yang sempit di hutan bambu. Pada saat itu, 2 orang berjalan keluar bersama-sama. Siapakah teman kecil itu? Bahkan Qin Yu pun tidak tahu. Hehehe.